Dan cara berlindung yang paling efektif pun, yang sebenarnya paling efektif bukan sekedar ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang paling efektif adalah ketika kita berlindung kepada Allahnya dengan cara masuk ke dalam benteng Allah. Apa itu benteng Allah? La ilaha illallah. Karena Allah menyatakan la ilaha illallah hisni. Faman qolaha dahola hisni. Waman dahola hisni umina min azabi. Ya, bahwa la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang mengucapkannya masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka aman dari azabku. Maka dari azab Allah saja menjadi aman, apalagi dari godaan setan. Begitu cara alur logikanya. Tapi karena apa guru meletakkan talqin itu bukan cuma di lapisan kolbu tapi di lapisan sir. Ketika diletakkan maka yang merontokkannya cuma dua. Ya, pertama murtad, orang murtad jelas dia keluar dari Islam, imannya rontok, maka bibit talqinnya rontok. Yang kedua sul adab kepada guru. Nah, makanya sekarang kita bicara bagaimana kita menghadapi godaan setan. Nah ini ya, setan itu sama kita lebih senior mana? Senior kita senior setan. Profesional kita atau profesional setan? Kalau ibarat kita sama-sama ilustrasinya petinju, kalau setan itu petinju seperti Mike Tyson, kita petinju kelas apa nih? Kelas RT kali ya. Itu kan kelas dunia ya. Kalau dia petinju kelas dunia, kita kelas RT gitu. Maksudnya kelasnya bukan kelas sampai level yang nasional pun nggak nyampe. Itu perbanding kita dengan setan jauh nggak? Jauh ya. Maka menghadapi godaan setan ya, apalagi setannya senior yang dia juga punya program lagi. Ya, iya punya program. Ini juga sebenarnya ada yang saya kuningin nih. Yang saya kuningin ini adalah bagian yang dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi satu, setan itu akan membuat kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Makanya tadi saya mengajak bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Karena di antara program setan membuat kita nggak bersyukur. Dan memang jelas idealnya memang tadi Allah menyatakan bahwa kita harus mensyukuri segala nikmat Allah. Tapi realitanya Allah juga menyatakan ya, dalam firman-Nya Allah menyatakan wa qalilam ma tashkurun, sangat sedikit sekali kalian bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi memang idealnya kita harus selalu bersyukur kepada nikmat Allah. Tapi Allah telah menunjukkan juga realitanya bahwa sangat sedikit sekali kita bersyukur, sangat sedikit sekali di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan memang ternyata inilah termasuk target setan ya, untuk merusak kita. Dan memang terbukti. Jadi tanpa digoda oleh setan saja kita sudah punya bakat kurang apa indikator kurang bersyukur? Apa indikatornya? Banyak mengeluh. Jadi kalau orang yang kurang bersyukur itu pasti banyak mengeluh, segala hal dikeluhkan aja ya. Itu orang yang kurang bersyukur. Makanya ada seorang ilmuwan namanya Hal Urban. Dia pernah melakukan sebuah riset. Dia ingin mengukur seberapa besar rasa syukur manusia kepada Tuhannya. Lalu dalam risetnya itu dia mengumpulkan 30 orang, dimasukkan dalam sebuah ruang tertutup selama 24 jam, dikasih serangkaian tes. Ternyata sesuai dengan prediksinya. Dari 30 orang tersebut tidak ada satupun yang nggak mengeluh. Semuanya mengeluh. Jadi akhirnya dia lanjutkan risetnya ya. Jadi risetnya itu pokoknya mengumpulkan 30 orang di dalam satu ruangan tertutup selama 24 jam, dilakukan serangkaian tes dan semuanya pasti aja ada yang mengeluh. Nggak ada yang nggak mengeluh sama sekali. Barulah ketika hasil risetnya mencapai 7.000 orang, baru ketemu satu yang selama 24 jam nggak ngeluh. Bayangin, setelah 7.000 orang hasil risetnya dengan cara seperti tadi baru ketemu satu. Risetnya diterusin sampai 23 tahun. Setelah risetnya selama 23 tahun, ternyata dia hanya mendapatkan 4 orang yang sepanjang 24 jam sama sekali nggak
mengeluh. Berarti benar nggak pernyataan Allah? Benar. Ya. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Qalila ma tashkurun. Ya, sangat sedikit sekali kalian semua bersyukur. Jadi terbukti secara ilmiah pernyataan Allah dengan hasil riset seorang ilmuwan terbukti 23 tahun hanya 4 orang loh yang 24 jam sama sekali nggak mengeluh. Nah, makanya kita berharap nih kita termasuk yang sedikit ini ya. Jadi tanpa digoda setan aja kita sudah punya bakat. Kecenderungan manusia sudah punya bakat untuk nggak bersyukur. Contoh, ada sebuah ilustrasi begini. Ketika suatu saat ada seseorang atau mungkin pernah ngalamin lah ketika kita berkendara naik motor, panas-panasnya di perlintasan kereta api, bulan Ramadan lagi, wah jam 12 atau jam 13 ya, tengah hari begitu, lagi panas-panasnya debu pula, kereta lewat, di sebelah ada mobil mewah. Nengok ke belakang, enak banget yang di mobil, kita mah kepanasan, kena debu, itu enak banget gitu ya. Di dalam mobil mewah lagi mobilnya ya, mobil-mobil mewah. Kita nggak tahu yang dalam mobil ternyata lagi ngejar tender miliaran juta, yang waktunya tinggal ya mungkin 5 menit lagi. Yang di depan dia macet, dia nengok ke sebelah yang motor, tadi aja aneh naik motor ya. Karena apa, ngebayangin kalau naik mobil nggak kekejar waktunya, tendernya hangus. Yang naik motor lagi ngeluh, yang naik mobil lagi ngeluh nggak? Ngeluh begitu. Padahal dia enak tuh, kata yang motor enakan dia. Ternyata yang di mobil karena lagi ngejar tender miliaran rupiah, walaupun AC mobil dingin, keringetan nggak dia? Keringetan. Padahal AC mobil dingin nggak? Dingin. Tapi keringetan. Tuh 5 menit lagi hangus ini tender nih. Dan nengok ke motor, tadi aja naik motor tahu begini mah begitu. Itu ngeluh nggak? Ngeluh. Jadi sebenarnya tanpa digoda setan aja kita punya bakat kurang bersyukur, apalagi ditambah dengan godaan setan. Makanya setan senang nih, tambahin lah kata setan, udah punya bakat tinggal ditambahin. Ya, udah emang udah nyala, tinggal disiram bensin doang begitu. Jadi ini program setan yang pertama ya, mendapati kebanyakan kita tidak bersyukur. Nah ini kalau yang di Al-Maidahnya panjang nih ya. Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan ya, bainakum adawata, ini berarti permusuhan, wal doa berarti kebencian di antara kamu lantaran apa? Fil khamri wal maisiri. Jadi karena khamr dan berjudi. Nah, arti khamr itu jangan diartikan hanya minuman khamr yang berupa minuman misalnya hanya miras ya. Termasuk khamr itu narkoba, termasuk khamr enggak? Khamr. Segala yang memabukkan itu masuk kepada klasifikasi khamar. Segala yang menggunakan kalau judi itu orang suka spekulasi ya. Segala hal bentuk spekulasi termasuk judi. Nah, jadi itu biasanya orang tuh bermusuhan karena khamar dan judi. Dan juga setan menghalang-halangi apa? Wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah, menghalang-halangi kamu dari zikir dan sholat. Nah inilah termasuk kunci Abah dasar mendirikan Inabah berdasarkan ayat ini. Jadi Abah paham nih, ini kan program setan ya. Termasuk programnya tadi menghalangi dari zikir dan sholat. Berarti kalau bisa tetap zikir dan sholat, dia akan bisa mengalahkan program setan-setan yang sebelumnya begitu. Makanya kenapa di Inabah itu ya, ketika dalam program rehabilitasi narkoba, maka yang Abah kedepankan adalah banyak zikir, banyak sholat, termasuk juga mandi. Jadi 3 tuh, mandi, sholat, zikir, mandi, sholat, zikir ya. Karena dengan mandinya itu diniatin mandi tobat, itu bisa meredam sakau. Jadi kalau orang sedang sakau kan dia gemeter, itu pengaruh tuntutan putus jatnya ya, narkoba itu membuat itu. Maka dengan dimandikan, apalagi dengan mandi tobat, sambil dimandikan dibacakan Robi anzilni munzalan mubarakan wa tahirul munzilin ya, maka itu jadi sebab menekan sakaunya. Jadi prosesnya kita tuh Suralaya itu Inabah itu dengan proses alamiah, tidak menggunakan obat-obatan seperti di RS Sekau kan pasti yang namanya orang kecanduan narkoba itu tetap dilawani dengan narkoba juga enggak? Narkoba tetap disuntikan, hanya nanti lama-lama suntikannya dikurangin. Misal pertama dosisnya 4, berapa hari kemudian jadi 3, kemudian berapa hari kemudian menjadi 2, lalu menjadi 1. Tapi tetap cara mengobatinya juga tetap dengan narkoba dihadapi dengan narkoba, hanya kemudian dosisnya dikurangi sampai dia terbiasa meninggalkan narkoba.
Itu di rumah sakit saja begitu. Tapi di Suralaya enggak, benar-benar tidak menggunakan obat. Hanya apa? Mandi, sholat, zikir. Mandi, sholat, zikir. Nah, itu tapi subhanallah terbukti. Dan proses kesembuhannya itu bahkan di atas. Kalau RSKU dulu penelitian seorang dokter ya. Nah, itu dulu ada di bukunya hasil penelitian itu, kalau hasil inaba itu bahkan sampai 90% sekian. Gitu. Jadi proses kesembuhannya. Walaupun dengan catatan tetap yang namanya selesai jangan gabung lagi sama komunitas. Jadi yang sembuh bagaimana kalau sudah gabung dengan komunitas, bisa kena lagi nggak? Kena lagi. Karena apa? Kadang komunitas itu kan nggak semata-mata ngajak, kadang ngejebak. Kadang ketika datang dikasih kopi, kopinya dikasih kena, kena lagi. Jadi nggak semata-mata ngajak, ketika dia minum kopi mengandung itu kena lagi begitu. Jadi kalau sudah itu jangan balik lagi ke teman-teman lama. Nah, ini jadi program setan diantaranya ini ya, jadi membuat permusuhan. Jadi kalau sekarang umat Islam ya susah akur, urusan politik, urusan apapun susah bersinergi. Kita bisa akur itu kalau punya musuh bersama. Tahun 2017 ada Ahok, musuh bersama kan. Jadi pada akur nggak tuh? Akur karena punya musuh, karena musuh bersamanya nggak ada, musuhan lagi. Memang kadang musuh bersama perlu. Waktu zaman itu kan gitu tahun 2017 ya. Sekarang udah, apalagi menjelang pemilu nih, mulai ya, hati-hati. Nah kita menyikapi pemilu juga santai-santai aja, jangan terlalu ini. Pendidikan politik perlu nggak? Perlu. Sebenarnya sekarang kan sering diwacanakan, di grup ini jangan ngirim-ngirim politik deh. Akhirnya jadi buta politik. Sebenarnya biarin aja informasi politik berseliweran, cuma kitanya enjoy aja, jangan ditanggapin, jangan berantem. Dibaca, kalau nggak suka udah di skip atau apa. Kan sering terjadi orang akhirnya melarang, udah nggak usah berpolitik, karena nggak boleh, jadi pada buta politik semua. Akhirnya ketika kita sedang dizolimi, dikadalin, tahu nggak? Nggak tahu gitu ya. Jadi tetap umat Islam harus, karena bagian daripada fikih itu ada namanya fikih siasah. Kan level fikih ibadah itu biasanya ibadah justru pemula. Ya, orang belajar fikih, bagaimana cara wudhu, cara sholat, fikihnya ibadah. Tapi nanti di level-level tinggi ada nggak fikih siasah? Siasah itu apa artinya bahasa Indonesianya? Politik. Jadi dalam fikih aja ada fikih siasah, fikih kenapa kita jadi anti politik? Para kiai-kiai itu kan diajarkan cara berpolitik, namanya fikih siasah. Memang tuh levelnya sudah di atas. Ya, berarti kita boleh nggak belajar politik? Boleh. Yang nggak boleh itu kita berpolitik, tapi politiknya politik praktis, ya. Politik demi mencari kepentingan. Kalau kita memahami kondisi politik bagus, ilmu itu harus dipelajari, gitu, harus tahu. Jadi jangan sampai umat Islam malah anti politik. Akhirnya nanti posisi-posisi penting karena nggak mau berpolitik, akhirnya menempati orang-orang bukan orang-orang baik, karena orang baiknya nggak mau berpolitik, begitu. Jadi tetaplah ya umat Islam itu jangan anti politik, tapi cara menyikapi politiknya harus arif dan bijaksana. Jangan terpancing, jangan terpengaruh, jangan hal-hal yang hoax langsung kebakar, jadi langsung reaktif. Itu yang kita hindari. Kreatif boleh, tapi jangan reaktif. Ya. Kelihatannya sih tasbih, kita, masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan dapat laknat Allah. Ujung-ujungnya melaknat. Awalnya berzikir kan, sering begitu kan? Ketika dengan melihat sikap atau apa ya lawan politiknya begitu, langsung marah, tapi marahnya ujung-ujungnya melaknat, itu yang jangan. Lalu setelah kita tahu ini program setan, ada dong upaya untuk menangkalnya. Termasuk tadi kan upaya menangkal kita tuh dengan kita berdoa awal tahun. Tapi kalau di Al-Quran ya, ini dasarnya bagaimana cara menangkal setan. Ya, wa imma yanzagonnaka minas syaitonin nazgun fastaiz billahi innahu sami'un alim. Jika kamu mengalami gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka menghadapi godaan setan jangan dilawan dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita. Karena kalau diukur dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita, dengan logika kita, pasti kalah nggak? Kalah. Setan itu lebih senior dari kita. Setan itu saja levelnya ya pernah menjadi gelarnya, punya gelar abid. Jadi sebelum dia menjadi iblis, ada satu makhluk jin ya yang tidak dikenal tapi dia ahli ibadah. Ahli ibadahnya 1000 tahun di bumi.
Maka makhluk jin ini karena ibadah 1000 tahun di bumi diangkatlah ke langit pertama dan dikasih gelar namanya abid. Apa arti abid? Ahli ibadah. Jadi udah 1000 tahun di bumi, maka dia di langit pertama dikasih gelar abid. Lalu dia ibadah 1000 tahun di langit pertama, naik lagi ke langit kedua, maka dikasih gelar zahid. Zahid itu hamba yang zuhud, orang yang tidak punya hasrat keduniawian. Jadi kalaupun ibadah, ibadahnya semata-mata karena Allah. Tuh, kita dibandingkan dengan sendirinya kalah. Banyak gak yang ibadahnya pengen dagangan laris? Banyak gak yang ibadahnya pengen misalnya cepet naik pangkat? Ada. Ini iblis saja ibadahnya zahid loh. Dia sudah abid juga zahid. Zahid itu tidak punya hasrat keduniawian. Ibadahnya semata-mata untuk Allah, karena Allah. Itu di langit kedua. Di langit ketiga dia namanya arif, hamba yang ma'rifat kepada Allah. 1000 tahun di langit ketiga. Naik lagi 1000 tahun di langit keempat, namanya taki. Taki itu hamba yang takwa kepada Allah. Di langit kelima namanya wali. Bayangin, setan, ini belum jadi setan ya. Pokoknya makhluk jin ini pernah punya predikat sebagai wali. Makanya dia bisa menggelincirkan para wali. Jadi wali itu tidak maksum, tapi mahfuz. Kalau nabi itu maksum, sama sekali tidak melakukan dosa besar. Kalau wali dimungkinkan melakukan dosa, tapi taubatnya cepat. Itu wali ya. Dan setan itu punya karakteristik bagaimana menggelincirkan ke para wali. Karena apa? Karena dia pernah di makom itu. Nah, di langit ke-6, setelah ibadah 1000 tahun di langit kelima, naik lagi ke langit ke-6, namanya khozin. Apa arti khozin? Pemegang perbendaharaan langit dan bumi. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau ngelihat misalnya di TV ada paranormal, ada dukun, kok bisa lebih tahu dari kiai? Paranormal tahu aja nih, bisa ramalannya bisa bener nih. Kiai aja nggak tahu, kok dia tahu. Kenapa? Dia punya akses kepada khozin. Khozin itu pemegang perbendaharaan langit dan bumi. Rahasia gaib langit dan bumi dia tahu. Kalau kiai itu bisa sampai ke tataran itu, tapi kan syaratnya berat. Ikhlas dulu ibadahnya, istiqomah dulu, baru buka syafah, barulah Allah buka tirai-tirai kegaiban. Tapi kalau yang namanya dukun, namanya nggak perlu begitu. Asal jadi antek-antek iblis dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Nggak perlu ikhlas mengabdi, nggak perlu istiqomah. Yang penting mau jadi antek-antek iblis. Jadi jangan heran kalau ada dukun paranormal kadang lebih tahu dari kiai. Kenapa? Karena dia punya akses kepada khozin. Setan dia dalam nama khozin. Itu di langit ke-6. Di langit ke-7 nama yang paling populer, Azazil. Nah, itu nama paling populernya, artinya mulia. Jadi kalau dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, kalau kita ukur dari prestasinya sebenarnya pantas. Adam anak kemarin sore baru diciptakan, nggak punya prestasi ibadah apa-apa. Anak kemarin ini ibadahnya sudah ribuan tahun, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis lupa, Nabi Adam di dalam dirinya diletakkan nur Muhammad. Itu yang gak bisa dikejar dengan prestasinya iblis. Karena dari sebab Nabi Adam itu turun-temurun akan lahir Nabi Muhammad. Allah sudah meletakkan nur Muhammad di dalam dirinya Nabi. Itu yang gak bisa ditandingi dengan prestasi ibadah. Jadi gak semata-mata karena api dan tanah, enggak. Memang secara prestasi ibadahnya iblis itu luar biasa. Ya, jadi begitu. Jadi kalau iblis itu saya bilang tadi profesional, kenapa pernah punya predikat-predikat ibadah yang segini. Hanya memang nama lauhil mahfuznya, nama takdir perjalanan hidupnya adalah iblis. Itu nama lauhil mahfuznya, nama takdir perjalanan hidupnya. Dengan sebab tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia memberikan alasan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Jatuhlah dia dari predikat tadi, predikat yang Azazil mulia tersebut menjadi iblis. Arti iblis itu kecewa, frustasi. Kenapa kecewa? Masa saya harus sujud kepada anak kemarin sore? Nah, dia kecewa, dia mutung, dia ngambek. Nah, maka jin yang ngambek ini punya nama, akhirnya namanya jadi iblis, begitu ya. Nah, karena dia profesional, untuk menghadapinya jangan dihadapi dengan kemampuan kita, tapi tetap kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau jangan jajan sering mengilustrasikannya, kalau kita ngadepin anjing, daripada repot-repot ngelawan anjingnya kita pasti luka, mendingan panggil bosnya anjing. Yang punya anjing kita teriak panggil, nanti kan bosnya datang. Bobby, kata jangan jajan gitu, jangan ganggu Mang Jejen, kan gitu biasanya.
Pacaran aja ngejejen gitu kan. Oh, Bobby, jangan ganggu Mang Jejen, kata yang punya, dipanggil itu. Jadi ilustrasinya itu berarti anjingnya itulah setan, ya. Berarti majikannya itu gambarannya Tuhan yang menguasai setan, begitu. Jadi cara pertama adalah berlindung. Nah, ini sebagai upaya awal. Tapi berlindung nggak cukup sampai berlindung, ya. Kita harus apa yang kedua? Harus berzikir mendekat kepada Allah. Ini gambaran memang kalimatnya kalimat wa may yasyu an zikri rahman, siapa yang mengabaikan, siapa yang berpaling dari zikir. Tapi artinya kata kuncinya adalah zikirnya itu. Kalau berpaling dari zikir kepada Allah itu akan diikatkan dengan setan. Berarti ketika kita berzikir akan dilepaskan dari setan. Jadi kata kuncinya zikir. Dan arti zikir itu berarti kita mendekat kepada Allah. Ilustrasinya begini. Seandainya kita berkata, aku berlindung kepada pohon itu dari rintik hujan, tapi kita nggak berteduh ke bawah pohon, tetap kehujanan nggak? Kehujanan. Jadi kita udah ngomong nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan, tapi kita nggak mendekat kepada Allah, tetap tergoda nggak? Tergoda, gitu. Jadi itu baru pernyataan awal berlindung itu, pernyataannya. Aku berlindung kepada pohon itu dari curahan hujan. Kita nggak mau datang ke pohon, nggak mau berteduh, tetap kehujanan nggak? Kehujanan. Jadi walaupun kita menyatakan berlindung kepada pohon dari hujan, mesti ke bawah pohon. Nah, kita melangkah ke bawah pohon itu, proses takarub itu yang paling efektif dengan zikir. Karena ketika kita berzikir, berarti kita mendekat, bukan hanya mendekat, bahkan bersama. Ana inda zonni abdi bi wa ana mahu iza zakaroni. Jadi tahapannya ya, jadi setelah kita berlindung, perbanyak zikir kepada Allah. Lalu zikir juga bukan sekedar zikir yang kita lakukan secara lisan, hanya dengan alatnya, tapi tujuannya mesti benar. Yang namanya ikhlas. Zikirnya harus ikhlas. Jadi kalau kita merasa kok kita udah talqin zikir, udah zikir kok masih ada nih. Mungkin sebagian besar terfilter, tapi ada setan-setan yang kelas-kelas tinggi masih bisa lolos. Karena ketika kita talqin zikir, itu jangan kita merasa kita sudah bebas dari godaan setan, enggak. Ketika kita talqin zikir, bahkan korin yang mungkin pernah ngedampingin kita, dia mungkin ganti shift. Ganti shift, yang ganti kita setan kelas tarekat juga. Ente nggak bakal bisa godain dia lagi udah talqin zikir. Geser, aneh yang maju. Maka yang godain kita setan kelas tarekat. Jadi jangan kita kepedean udah talqin zikir nggak bakal digoda. Emang setan yang kemarin yang sebelum kita talqin zikir, dia nggak akan bisa lagi. Wah udah talqin nih nggak sanggup nih. Datang setan kelas tarekat. Ini yang setan yang selama damping kita suruh ganti sebentar ganti. Ente nggak bakal bisa. Kita naik kelas ke kelas hakikat misalnya. Setan yang tarekat suruh geser ini nggak bisa. Ini setan kelas. Jadi selalu begitu, kita naik kelas, yang godanya naik kelas juga nggak? Naik kelas, hati-hati. Jadi jangan kepedean, wah udah zikir begini, nggak bisa digoda, tetap hati-hati. Begitu. Karena setan kan tentaranya banyak. Tadi, dia tinggal ganti shift. Dia cari kelemahan kita kapan, ya. Begitu. Maka, ya, upayanya agar kita nggak sekedar mengandalkan zikir supaya selamat apa? Zikirnya harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ini yang benar-benar setan nggak akan bisa, karena setan sendiri yang menyatakan. Tuh setan sudah sumpah tuh. Qala fabi izzatika, ya. Iblis berkata demi kemuliaanmu, tuh sumpahnya hebat. Tapi sumpah yang demi kemuliaan Allah itu diniatkannya apa? La'ughwiyannahum ajmain. Maka sungguh pasti aku akan selalu menyesatkan mereka semua. Nah, begitu. Jadi itu pernyataan setan, bersumpah dengan kemuliaan Allah. Tapi kemudian ya sumpahnya itu digunakan dengan tekad untuk menyesatkan kita semua. Tapi kemudian setan membuat pengecualian sendiri yang setan nggak sanggup goda. Siapa? Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, ikhlas, terikhlaskan, termurnikan. Ya. Jadi kalau mukhlis itu memurnikan, kalau mukhlas termurnikan. Jadi levelnya level yang berikutnya lebih tinggi dari sekedar mukhlis. Ya, bukan hanya memurnikan tapi termurnikan. Maka kita harus berupaya ibadah kita pun harus ikhlas. Nah, kata kunci ikhlas itu ada dalam Sirul Asror.
Ketika Nabi bertanya kepada Malak Jibril, "Hai Jibril, apa itu ikhlas?" Ya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ikhlas, Jibril nggak langsung jawab. Wah, ini belum sampai, belum nyandak nih ilmunya. Jibril pulang dulu menghadap Allah. Ya Allah, Rasulullah bertanya apa itu ikhlas. Barulah Allah menjawab, ya, sirun min sirri istaudatuhu qalba man ahbaftu min ibadi. Dia sebut dengan ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku yang aku titipkan di dalam kolbu hambaku yang aku cintai. Gitu. Jadi itu ikhlas, hakikat ikhlas. Nah, kira-kira udah pada dapat belum nih ya? Sebenarnya sudah. Ismu zat yang diletakkan oleh guru itulah ikhlas. Itulah yang dititipkan Allah di kolbu hambanya yang dicintai. Maka yang bagi yang sudah talqin zikir, ya, sudah dapat nggak titipan dari Abah? Sudah. Ismu zat itulah bibit ikhlas. Rahasia dari rahasia Allah yang aku titipkan, kata Allah ya. Rahasia dari rahasiaku yang aku titipkan di kolbu hambaku yang aku cintai. Maka Allah menitipkan di kolbunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ke kolbu Sayyidina Ali Abu Bakar Siddiq, lalu kepada kolbu berikutnya, ya, dalam mata rantai kita kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Sayyidina Muhammad Al-Bakir, Sayyidina Ja'far Shodiq, terus ke bawah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, terus ke bawah sampai ke Hadratusnya Pangersa Abah. Bagi yang nggak mengalami masa hidup Pangersa Abah, Abah titipkan di kolbu wakil talqin, disampaikanlah ke kolbu bapak dan ibu. Hanya mungkin bibitnya masih belum harus sering-sering disiram. Tapi bibitnya sudah ada belum? Sudah ada. Maka tugas kita untuk menyiram dan merawat. Jangan sampai bibitnya malah mati. Udah dikasih bibit, bibitnya malah mati. Apa penyebab mati bibit tersebut? Yang paling parah itu suul adab kepada guru dan juga murtad. Karena talqin zikir itu hanya dengan kita maksiat saja dia nggak rontok. Melakukan kemaksiatan, melakukan dosa nggak rontok. Bukan berarti saya nyuruh maksiat, bukan. Tapi karena apa? Guru meletakkan talqin itu bukan cuma di lapisan kolbu, tapi di lapisan sir. Ketika diletakkan, maka yang merontokkannya cuma dua. Ya, pertama murtad, orang murtad jelas dia keluar dari Islam, imannya rontok, maka bibit talqinnya rontok. Yang kedua suul adab kepada guru. Maka jangan pernah meragukan kapasitas kemursidan Pangersa Abah. Jangan pernah mencela ahlul baitnya. Jangan pernah. Itu termasuk nanti kita suul adab. Kalau ada hal yang kita kurang bersepakat dengan itu, ya sudah tawakuf saja. Begitu. Jadi inilah bentuk bagaimana upaya-upaya kita, ya. Sebenarnya apa yang dipaparkan ini sudah ada, sudah diberikan kepada kita oleh guru kita. Dan cara berlindung yang paling efektif pun, yang sebenarnya paling efektif bukan sekedar ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang paling efektif adalah ketika kita berlindung kepada Allahnya dengan cara masuk ke dalam benteng Allah. Apa itu benteng Allah? La ilaha illallah. Karena Allah menyatakan la ilaha illallah hisni. Faman qolaha dahola hisni. Waman dahola hisni umina min azabi. Ya. Bahwa la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang mengucapkannya masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka aman dari azabku. Maka dari azab Allah saja menjadi aman, apalagi dari godaan setan. Begitu cara alur logikanya, ya. Jadi insya Allah, jadi ada bahkan cara berlindung yang lebih efektif, yaitu dengan berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu berzikir sudah jelas zikir, tinggal kita terapkan zikirnya. Yang bagian kedua ini ya zikir jari dan zikir khafi. Cara untuk ikhlas pun terkait dengan zikir, yaitu zikir khafi. Jadi dengan cara ini insya Allah kita bisa maksimal melakukan upaya menangkal godaan setan. Selain tadi kita sudah baca doa awal tahunnya, lalu secara penerapan ini, maka insya Allah kita bisa menghadapi setahun ke depan ini, ya, dalam perlindungan Allah. Selalu tebarlah kebaikan, jangan hanya kebaikan-kebaikan yang sifatnya ritual, tapi setelah itu maka tebarkanlah dengan aksi sosial. Seperti halnya malam ini. Malam ini, subhanallah, ini cukup ramai, saya bersyukur sekali. Padahal ada 3 acara malam ini.
yang semuanya adalah ya inisiasi Ikhwan TKN. Sebagian teman-teman kita bahkan hampir 100-an orang ya bermotor berziarah ke makam-makam para wali. Berarti ada sebagian teman-teman kita yang mencoba menembus pintu langitnya dengan cara ziarah. Kita mencoba menembus pintu langitnya dengan zikir. Yang di Tambun menembus pintu langitnya dengan cara santunan anak yatim, lalu pakai wafi yang ceramah. Jadi ini sinergi. Ya, kita sama-sama berupaya sedang mencoba menembus pintu langit. Yang mudah-mudahan keberkahannya bukan hanya kepada kita, tapi kepada bangsa dan negara Indonesia. Jadi untuk agama dan negara. Maka selalulah berbuat baik, goalnya jangan hanya berhenti di kesalehan ritual, tapi teruskan, tembuskan kepada kesalehan sosial. Setelah kita mensucikan diri kita, maka menebar kebajikan. Sesuai dengan moto LDTKN. Jadi kalau ditanya apa itu LDTKN, jawabannya adalah wadah bersama, menyucikan diri dan menebar kebajikan. Saya tanya sekarang, apa itu LDTKN? Wadah bersama, menyucikan diri dan menebar kebajikan. Menyucikan dirinya berarti hablum minallah, menebar kebajikannya hablum minanas. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.